Ini ada Herodes nih, Herodes. Gimana, Bang Herodes? Selamat siang. Yang bosku. Bang Herodes, gimana kabar? Sehat? Sehat dong. Muslim? Non-Muslim, Bang? Kristen. Oh, ini Bang Herodes yang bapaknya apa yang anaknya? Apanya? Bapak anak. Herodes kan ada dua. Hah? Kan ada Herodes yang Herodes, The Great Herodes, sama ada yang Antipas. Abang yang mana? Ditangkapin. Ini Herodesan Ini yang ini. biasanya main sama Tom, kejar-kejaran sama Tom itu. Mana tali buka kartu lagi. Pak Jerry tuh Bang. Pak Jerry. Oh, Fajeri. Enggak, kan ada dua nih Herodes. Ada yang lahirnya 74 sebelum Masehi, ada yang lahirnya sebelum 20 tahun sebelum Masehi. Abang yang mana nih? Sebelum Masehi deh. Yang mana? Pas di zaman Yesus. Ya, dua-duanya di zaman Yesus. Lah, Abang gimana sih yang punya Tuhan? Yang bapaknya. Ah, bagaimana? Oh, yang bapaknya. Berarti yang lahir tahun 74 meninggal tahun 4 ya? Yo, betul. Itu namanya The Great, Bang. Bukan Antipas berarti. Herodes. The Great Herod namanya. Gimana, Bang? Ya. Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau di topik yang mau diangkat? Ada yang mau diajak berantem di atas ini, Bang? Duduk manis aja deh. Gimana, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Jibril. Apa yang Abang mau iniin? Nanti kalau saya yang tanya, nanti ini mentok susah Oh, gitu. saya bertanya ini. Wah, Iya, silakan. seberapa yakin Bang Jibril dengan itu? 1000%, Bang. Saya berani ngasih nyawa saya detik ini juga demi Tuhan saya. Tidak pernah. Oh, 1000 waktunya saking ininya ya. Saking yakinnya ya. 10 kalinya yakin, Bang. 1000. Kan yakin 100% tuh. Wes. Nah, Tidak ada keraguan gitu ya. tidak ada sama sekali, Bang. Ya sudah. Itu aja saya pertanyakan kok. Gak ada yang lain. Kalau Abang? Hah? 100 saja. 100 saja. Oh, 100. 100%. Dia tuh Bril masih ragu-ragu ke dia tuh ragu-ragu. Itu. Ayo puang. Ada puang di sini. Oh. Enggak, kalau ditanya Pak Jerry, Yo. gimana sih Abang menjelaskan segitiga dengan kotak, Bang? Aduh, saya tidak dalam suku matematika. Enggak, itu sama aja saya nanya soal Trinitas, Bang. Oh, kalau ke Trinitas bagaimana? 3 tapi 1 gimana jelasinnya, Bang? Oh, 1 tapi 3. Artinya 1 Tuhan di dalam 3 pribadi. Nah, kan Satu. segitiga kotak kan? Satu tapi sebenarnya 3 gitu, ngomong aja Bang. Iya, segitiga kotak itu tadi. Saya tidak bilang 3 bagaimana? Saya bilang Satu, bilang aja gini, Tuhan saya itu 1 tapi sebenarnya 3, saya bilang aja 1 tidak bisa, gitu. saya bilang sebenarnya Oh, salah, maaf. 3 berarti 3 bukan 1. Oke, gini deh, simpelnya deh. Bang Jerry, kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Kita bisa setuju di situ nggak? Wujudlah, masa enggak? Nah, terus Tritunggal itu kan tiga-tiganya saling bergantung, Bang. Siapa yang bilang? Oh, berarti Bapak sama Roh Kudus tanpa Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Heeh. Tuhan. Heeh. Roh Bergantung nggak? Tuhan. Yesus bergantung nggak sama Bapaknya? Pribadi sendiri toh? Hah? Pribadi sendiri dia. Iya, dia pribadi sendiri. Tapi kan dia bilang, aku tidak mampu melakukan apapun tanpa Bapak dan segala macam. Berarti dia bergantung dong sama Bapaknya. Tuhan bukan tuh. Tadi kan kita udah setuju Tuhan nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Dia. Iya, kita kan setuju tadi Tuhan nggak bergantung, Bang. Apalagi digantung-gantung. Iya. Ini bisa mau ketemu monoteis yang bukan Tritunggal. Jadi, Sudah ketemu, ketemunya gimana? tidak nyambung. Nah, itu tadi Abang ngejelasin segitiga pakai kotak. Tuh gimana tuh? Aku saya heran dan tidak bakal nyambung. Nah, iya, coba jelasin. Kan Abang udah 100% nih. Tadi saya katakan 1 Tuhan 3 pribadi, atau 1 Tuhan dalam 3 keberadaan, atau 1 Tuhan di dalam 3 dimensi.
Satu Tuhan dalam 3 pribadi. Ya, dalam 3 pribadi, Bang. Tuhan. 3 pribadi, Abangku. Kenapa, Bang? 3 pribadi. Yuk. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka saling bergantung nggak, Bang? Tidak dipisahkan, Mereka saling bergantung nggak? saling. Tadi kan kita udah setuju Tuhan nggak bergantung, Bang. Tuhan mulu digantung bang, ngomong jujur gitu gampang. Tuhan itu tempat kita bergantung. Saya juga Bukan sulit digantung. berbicara dari tunggal. Sulit. Tadi katanya 100%. 100% kepercayaanku kepada Yesus Bapa di surga. Kembali Tapi abang ngejelasin Tuhan abang nggak bisa. itu kan dogma, doktrin tiga dalam satu dalam tiga Tritunggal. Kalau saya mungkin jemaat biasa sulit Anda menerima penjelasanku karena kan saya bukan pakar teologi. Nah saya juga bang. Di situ sekolah. Bukan. Tumben-tumben kok marah rendah. Kenapa? Kenapa, Bang? Tumben-tumben kok merendah depan Jibril. Biasanya kamu petenten-petenten Jibril orang pintar, Bang. Bukan. Anggap aja saya bukan teolog, anggap aja saya bukan ustadz, anggap saya bukan ini, bukan itu deh, bukan orang terpelajar dan segala macam deh. Tapi saya bisa 1000% karena saya bisa menjelaskan. Nah, abang bisa 100% tanpa bisa menjelaskan ini gimana, Bang? Ada orang yang buta huruf tidak tapi agamanya juga bisa 100% loh. Tuh, Itu Yohanes soal Petrus pemahaman. Nah, kalau kita minta penjelasan dia bingung. Iya, itu soal Yohanes pemahaman kan tadi saya bilang saya 1000% karena saya bisa menjelaskan Tuhan saya satu, tidak bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, dia tidak sama dengan makhluknya. Berarti saya tidak bisa menjelaskan. Tapi saya percaya. Tapi abang bisa 100% gimana itu? Iman kan, keyakinan. Oh kita ngomongin iman. Tadi 1000%. Yakin Oh kita kali lipat itu dari 100 loh. gini, iya saya tahu pertanyaan Bang Jerry kan soal iman. Saya seberapa percaya, seberapa yakin, itu kan iman tuh. Ada yang bertanya, Saya 1000%. mungkin kalau Anda yang bertanya kepada saya bingung menjawab. Jadi saya bertanya bagaimana? Ya udah abang tanya lagi deh daripada saya yang nanya abang. Ya, adakah jaminan di dalam Islam, jaminan keselamatan ya? Jaminan keselamatan. Surah An-Nisa Anissa berapa bang? 120. Ntar lo ini. Sebentar. 124 kan? 120 berapa ya? Lupa. Jangan dikasih tahu. Ini orang Tuh, kenapa memang saya kan Islam, Bang Jibril Islam kan sama Sama dengan aja. satu. Ini orang Astaga. Enggak, kalau jawaban saya soal itu, Rasulullah pernah bilang, bersabda, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Pasti. Tuh dikurang jaminan apa itu? Pasti. An-Nisa 57 coba bang. Pasti. Dijanjikan An-Nisa pasti ya. 57. Tidak Banyak. ada embel-embel lagi. Ratusan ayat-ayat kayak gitu tuh ratusan dalam kitab kami. Coba An-Nisa ayat 57. Maksudnya tidak ada embel-embel. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Udah, kurang apa itu? Jur. Tunggu. Jaminan tetapi kita juga berjuang. Apa gimana? Jaminan ada dari Tuhan, tetapi tetap manusia dia berjuang. Bang, enggak, ini Bukan konsep berjuang, jamin-jaminan kewajiban emang itu. abang pikir Tuhan saya tukang pegadaian, Bang? Kau pikir Kok orang itu jamin-jamin berjuang? sih? Menjadi orang yang soleh itu kewajiban bang. Itu beribadah kepada Tuhan, beramal soleh itu kewajiban. Apa sih? Bukan berjuang namanya. Itu kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan, yang wajib dilaksanakan. Ketika Anda beriman, maka konsekuensinya Anda harus beribadah gitu loh. Saya menjelaskan kalau Tuhan itu. Nah, sekarang saya tanya Anda, Anda benar nggak dalam Kristen sekarang saya tanya dapat jaminan keselamatan? Dia menjamin. Oke, menjamin. Sekarang saya tanya, orang Kristen yang sudah mati ada nggak yang sudah masuk surga? Kenapa?
Orang Kristen yang mati hari ini sudah ada nggak yang masuk surga kira-kira? Banyak lah. Coba buktikan, mana datanya? Hah? Ayo buktikan, mana dalilnya bahwa ketika kau mati kau akan langsung dimasukkan ke dalam surga? Mana? Selalu minta bukti. Loh iyalah, kalau begitu berarti ngarang. Dia minta jaminan boleh, kita minta bukti nggak boleh. Kau minta itulah iman. Kalau kau bilang itulah iman, ya aku juga itulah iman. Islam itu artinya selamat, pasti kami selamat. Kalau kau bilang mana datanya, itulah iman. Enak kan? Bingung saya ini jaminannya kan kau bilang gitu jaminannya pasti. Iya Cuma pasti. yang tahu. Ya apalagi. Cuma Nah, yang coba kau tidak baca itu tahu. surah An-Nisa ayat 57. Mereka yang beramal sabar. soleh itu pasti dimasukkan ke dalam surga. Selesai, clear. Ini kan tadi Nah sekarang saya tanya, bagi anda orang-orang Kristen yang menyembah kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, tunggu anda dulu. semua Ini kan pasti akan dikatakan masuk ke dalam pasti. surga. Mana jaminan? Mana jaminan surga bagi orang Kristen? Ada nggak? Dalam Ada. Islam kan tadi kau bilang jaminan pasti. Ya iyalah, pasti, apalagi itu pasti. Ya kan? Al-Quran itu saudara. Tapi Al-Quran itu kepastian. juga loh. Loh, bukan berjuang. Saya nggak berjuang, saya beribadah apa adanya. Jadi tanpa amal ibadah gimana kalau anda tidak melakukan amal ibadah? Kalau tidak melakukan, namanya orang beriman itu pasti melakukan amal ibadah lah, pasti beribadah lah. Nggak ada orang beriman tak beribadah, itu nggak ada. Aduh. Loh, mana ada orang beriman tapi tak beribadah? Yang namanya beriman pasti beribadah. Yang namanya menyembah kepada Tuhan pasti beribadah. Beribadah ini apa ya? Kewajiban. Sesuatu yang harus anda laksanakan berdasarkan perintah Tuhan. Harus anda taati. Untuk apa anda beribadah? Untuk selamat. Berarti bukan tidak ada jaminannya. Loh, itu dijamin. Loh, itu jaminan. Kata siapa berjuang? Kewajiban. Oh, ya makanya saya bilang berarti tetap Kewajiban. berjuang. Tadi anda Kok berjuang sih? Mana sih? Nah sekarang saya mirroring, boleh nggak saya tanya balik? Ada nggak jaminan orang Kristen masuk surga? itulah Yesus Kristus jaminannya. Mana datanya coba? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Minta, Jaminan keselamatan dan hidup untuk siapa dia? Akulah jalan keselamatan dan Semua hidup. orang, Tidak ada seorang. tidak seorang Di mana pun. dikatakan? Di mana dikatakan di situ merujuk kepada semua orang? Tak ada. tidak seorang pun ketemu Tak ada. Orang Tuhanmu hanya diutus untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Siapa Bahkan bilang? murid-muridnya, loh Yesus yang bilang, Tetapi janganlah waktu kamu dia- menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada mereka yang tersesat dari bangsa Israel. Apalagi Tapi ingat ketika waktu dia Yesus bangkit, mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, perkataan itu ditujukan kepada bangsa Israel, bukan kepada oten yang ada di Indonesia. Dulu, jangan terlalu jangan terlalu bernafsu. Jangan terlalu Bukan bernafsu, kau mengarang soalnya. Matius 28. Aku tak suka orang mengarang. Tunggu dulu. Lu tidak pernah baca Matius ya? Matius 28 dia katakan segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di bumi maupun di surga. Betul. Pergilah. Betul, Pergilah. karena Yesus membawa pengajaran yang datangnya dari Bapa, makanya diberikan kuasa. Semua nabi diberi kuasa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tidak ada cuma untuk Israel. Dah bilang tadi itu cuma. Berarti kitab Matius itu salah. Tidak ada yang salah. Saya mau jelaskan Ketika lagi. dia mengatakan aku Boleh diutus jelaskan lagi? hanya apa definisi hanya coba? Hanya itu karena dia akan bekerja sampai selesai di sana. Itu mengarang namamu Dinda. Angkat dulu telepon pendeta itu, nanti dipermalukan. Kepada seluruh bangsa. Jelas-jelas Injil itu dilarang diberitakan ke Asia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma bangsa Israel. Nih, saya kasih kau data. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Anda tidak pernah baca Matius. Iya, bangsa muridnya Yesus apa? Semua bangsa Iya, semua bangsa muridnya Yesus kan? dijadikan semua bangsa. Iya, Jadi semua tidak- bangsa muridnya Yesus. Berarti bukan cuma Israel. Cuman kedua belas suku Israel aja kan? Aduh. Mau saya buktikan? Tunggu dulu, Anda berarti belum mengerti. Oke, kalau saya belum mengerti, Anda ngutip Ya. Matius 28:19, betul? Sudahlah. Sudah, saya bukakan original teks saya mau. Sudahlah.
Itu merujuk kepada kata suku. Kok sudah lu. Cukup. Menyerah sebelum berperang. Sudah. Di situ tertulis jadikanlah semua suku muridku, Dinda, semua suku. Dalam original teks, mau kubukakan original teksnya? Kalau dibilang semua suku juga. Etnis. Semua suku yang ada di dunia. Semua suku muridku. Loh, kata muridku mau kau hilangkan? Murid-muridnya Yesus kan termasuk dari ke-12 suku bangsa Israel. Tenang. Dia bilang Itu ke-12 suku dari bangsa Israel. Orang Tuhan hanya diutus untuk bangsa Israel. Kau yang Indonesia kau jadi hotel. kalau sudah terpojok. Yang terpojok kau nih, kau kasih data. Mau kau kasih data? Kau bicara tanpa data, saya berdata. Yang terpojok itu tak menggunakan data, tetapi berbicara cuman modal congor. Dengar Data tak ada, dalil tak ada, tak paham apa-apa, seolah-olah Anda paling mengerti. Padahal Tuhanmu itu hanya diutus untuk bangsa Israel. bilang. Tenang kau, Dinda, janganlah berdusta. Dia katakan Jangan kau berdusta. Tuhanmu itu diutus hanya untuk bangsa Israel. dia itu Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku diutus untuk seluruh umat manusia dan memberikan jaminan keselamatan pada orang-orang Kristen. memang betul karena dia akan mengutus Yesus itu tidak kenal dengan orang Kristen. Tak kenal. Petrus. Yesus itu tak kenal sama orang Kristen. Anda doang yang training tidak kenal kok. Yesus Nah, kenal sekarang saya tanya, yang dapat jaminan keselamatan ini orang Kristen? semua manusia yang percaya. Iya, semua manusia yang percaya, orang Kristen. Tunggu, dia bilang begini, ini ya saya baca. Ya, orang Kristen bukan? Sabar. Udah saya tanya, orang Kristen bukan? Tunggu, sabar. Saya baca. Merepet Dinda. Tunggu, sabar nih. Yang saya tanya, Anda kan orang Kristen. Yang saya tanyakan, apakah yang mendapatkan jaminan keselamatan itu seluruh orang Kristen atau bukan? Semua manusia. Semua manusia, termasuk saya. Iya, kalau Anda percaya, Kalau saya nggak percaya, ya tidak selamat. nah yang percaya orang Kristen bukan? Aduh, Nah, kenapa? macet. Bukan Yang percaya orang Kristen bukan? Jangan berpatokan Kristen saja. Loh, jadi Kristen tidak percaya? Aduh, balik bola. Loh, gimana ini? Loh, gimana? Udahlah. Makanya jawab. Oke. Jaminan keselamatan untuk siapa? Gini. Untuk orang Kristen bukan? Gini, ya Yesus untuk bangsa. Saya tanya, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen bukan? Akulah makanya saya ngomong ayatnya saya bacakan ya. Aku sudah paham. Yohanes 4:6, nggak usah dibaca-baca terus. Sudah di luar kepalaku itu apalagi. Kalau di luar kita Ya, pertanyaan saya, Yesus ini memberikan jaminan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di sorga untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk orang Kristen? makanya dia katakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak satu orang pun Di muka bumi ini, Iya. semua manusia yang dari dulu hidup sampai sekarang, begitu? Berarti bilang tidak seorang pun berarti semua Iya. manusia. Termasuk yang hidup sebelum Yesus. Semua manusia. Termasuk yang hidup sebelum Yesus. Iya, semua Oke, manusia. baik. Itu sampai kepada Bapa ke sorga tidak? Siapa? Elia, Henok. Ya, sampai kepada Bapa ke sorga tidak? Sampai. Oh, ya, sampai di sorga. Iya. Ya, itu kok tahu kalau Elia pergi ke sorga nggak lewat Yesus? Itu kan dia belum jadi manusia, dia Loh, katanya kan, tapi kan dia bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itulah firman Allah. Loh, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, kita baca dalilnya aja lah. Tunggu, itu Kita namanya praeksistensi sebelum Sebentar dia- dulu, katanya aku sudah ada sebelum Abraham ada. Gantian dulu. Nih, 2 Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia ke sorga naik kereta kuda, tak lewat Yesus. Kenapa kau katakan seluruh umat manusia? Kesimpulannya adalah yang mendapatkan jaminan keselamatan cuman orang Kristen, bukan seluruh umat manusia, karena Elia dan Henok pergi ke sorga tanpa harus adanya Yesus. Jeder kon. Jangan berdusta. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa ini? Baca original tak bisa.
Buka yuk Dinda, buka. Jangan sampai kau panggil saya Dinda padahal saya anak-anak saya ini masih. Anda. Bagaimana? Aduh, telinga betul-betul saya tidak pernah panggil orang Dinda ya. Saya yang panggil kau Dinda. Ternyata saya lebih tua gitu. Iya, ternyata kau lebih tua. Kan malu jadinya kalau saya panggil Dinda. Saya lebih tua lah. Nah, maka dari itu jangan sampai saya panggil Dinda karena kau tak paham apa-apa. Aduh. Makanya dijawab pertanyaan saya. Yesus memberikan jaminan keselamatan. Nah, begini saudara. Nah, sebentar. Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh umat manusia atau hanya untuk orang Kristen? Seluruh umat manusia dibilang tidak seorang pun. Kalau tidak seorang pun. Berarti berbohong dia. Berarti dia berbohong karena Elia pergi tanpa dia. Elia pergi itu lewat firman Allah. Elia pergi itu naik kereta, bukan lewat firman. Iya, siapa yang katakan itu? Siapa yang mengatakan tidak itu? Naik kereta. Iya, firman yang bilang kau naik kereta. Mana di sini dikatakan ini firman Tuhan, naiklah Elia, kukirimkan kereta kuda berapi kepadamu. Mana tak ada. Mana tak ada di sini. Ini coba kita baca dalilnya nih. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam keadaan angin badai. Ya, terus? Ya, mana firman Tuhan di situ kau bilang? Ya, ada firman Tuhan. Masa dari firman Tuhan? Tak ada firman Tuhan. Dia pergi naik kereta api, naik kuda dia. Masa dari firman Tuhan? Jadi kalau kau katakan ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, berarti Yesus berdusta. Berdusta. Berarti bohong. Tidak seorang pun tuh dia kata. Tidak seorang pun. Ini bukan lagi seorang, tetapi banyak orang ke surga tanpa dia. Bukan lagi seorang. Elia ke surga tanpa Yesus, Henok ke surga tanpa Yesus. Banyak orang pergi ke surga tanpa adanya Yesus. Ini tanpa Yesus karena dia belum jadi Yesus, belum datang sebagai manusia. Tetapi kan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu dia katakan firman. Mana ada kata firman di situ? Hapus kau, Jeder. Itu yang dia katakan. Tak ada kata firman di situ. Dia mengaku bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ini ada. Bahkan orang Kristen mengatakan bahwa sebelum dijadikan langit dan bumi ini bahwa Yesus itu sudah ada katanya. Kata Bible, saya buka pikiranmu. Waktu Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, itu waktunya dia pradestinasi. Maksudnya? Oke, baik saya tanya. Apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada itu adalah Tuhan yang disembah? Firman Allah itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada itu, apakah Yesus yang mengatakan demikian adalah Tuhan yang disembah? Iya, betul. Iya, betul. Firman Allah, betul. Berarti Yesus disembah itu sebelum Abraham ada, betul? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Iya, mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa aslinya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Aduh. YHWH. Kenapa bukan Yesus? Hah? Kenapa bukan Yesus? Kenapa juga kalau Tuhan mau datang dia ganti nama nanti? Dia Tuhan. Tadi kau bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah Yesus yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah? Iya. Apakah dia sudah jadi Tuhan di zaman Abraham? Iya. Nah, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ini makanya saya tanya, mau bahasa Ibrani atau bahasa apa? Loh, bahasa aslinya sesuai bahasa kitab. Bahasa kitabnya bahasa apa? Elohim. Ya sudah, kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan firman? Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan firman. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus itu hanya menyampaikan firman yang datangnya dari Tuhan. Makanya tertulis dalam Yohanes pasal 17 nomor 8. Bukan berarti Yesus yang sudah ada. Makanya orang Yahudi Makanya Yesus itu cuma menyampaikan firman yang datangnya dari Tuhan, karena dia hanya seorang nabi dan utusan. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yang disampaikan
Yesus Salah persepsi. itu adalah firman Tuhan. Salah persepsi Anda. Yang salah persepsi itu kau. Konsekuensi logisnya adalah Dia sudah ketika katakan kau dengan mengatakan benar. bahwa dia sudah ada sebelum Tidak Abraham seorang ada, pun dan yang zaman datang pra-eksistensi naik ke itu, atas. begini saudara, saudara. tidak melalui aku. Tidak seorang Ya sebentar saudara, ya Jadi sebentar. siapapun dia namanya dia manusia Ya. pasti lewat dia. Iya, saya tanya Anda, ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada, itu berwujud apa Yesus? Roh sebelum Iya, berwujud roh. Iya. Ya, firman dia, firman. Iya, firman Allah itu Allah sendiri. Iya, apakah Yesus yang firman ini adalah Tuhan yang disembah sebelum Abraham ada? Betul. Oke, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? YHWH. Kenapa bukan firman? Itu YHWH. Itu dia berfirman. Ya, kasihan banget. Ya, Sabar ya teman-teman di bawah, jangan sampai banting HP ya. nggak nyampe. Tak sampai otakmu Dinda. Jadi kau berdusta aja. Bang Jibril dibelai-belain loh sama kata Bible loh. Enggak lah, bukan saya membela Bang Jibril, tak usah adu domba. Aku sama Bang Jibril itu adalah satu, kami my best friend. Bang Tak Jibril. usah sama aku aja. Kalau Bang Jibril kan halus. Untuk orang yang suka berdusta seperti kau, seperti ular beludak ini musuhmu aku. Aduh, itu selalu. Itu menghujat loh. Ya, teman-teman yang ada di bawah jangan dibanting HP-nya ya. Tuhannya baru ada, Tuhannya baru dilahirkan di zaman kerajaan Herodes. Dia baru jadi manusia. Yesus itu baru jadi Tuhan, dilahirkan setelah di zaman kerajaan Herodes, di zaman kekaisaran Augustus. Berarti memang Sebelum itu Tuhanmu tak ada. Berarti pemikiran Sebelum itu kau tak punya Oke. Tuhan. Makanya saya Pikiranmu yang tak sampai. Saya katakan Makanya Bible belum konsekuensi nyatakan Bible logisnya belum adalah nyampe. Belum ketika nyampe. Yesus itu kau katakan Belum bisa, sudah belum bisa. ada, sudah ada Masih sejak sekolah dunia ini, teologi sejak dulu. semula dan lain-lain. Sekolah Harusnya teologi. pada saat itu manusia menyembah Anda firman. Anda mendaftar di STT Jakarta Jalan Pintu sana. Dosen STT kau panggil sini, saya ajari. Panggil dosen STT. Yang paling tinggi jabatannya di STT kesini kau panggil, saya ajari dia konsep ketuhanan. Aduh. Dalam kitab sucimu, Aduh. panggil. Jangan. Apalagi kau Dinda. Pasti Mampu. pakar-pakar teolog tidak mau berbahar. Jadi begitu Pak. Jadi itu konsekuensi logisnya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu sudah Tuhan Kalau mau sejak bicara dulu kali. konsekuensi logis, Sebentar dulu saudara. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus itu dulu zaman preeksistensi adalah firman, dan firman itu sudah disembah oleh manusia, sudah menjadi Tuhan, dia sudah ada sebelum bahkan dunia ini ada. Harusnya orang-orang dulu itu menyembah firman, bukan menyembah Elohim, bukan menyembah YHWH. Itu konsekuensi logisnya. Kalau Anda katakan siapa Tuhannya Abraham, siapa Tuhannya Ishak, siapa Tuhannya Yakub, Elohim, YHWH, kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan firman? Sedangkan dia mengklaim bahwa dia sudah ada. Kesimpulannya adalah Yesus yang mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada itu, dia itu menyampaikan firman. Sebentar Dinda, sebentar. Dia itu menyampaikan firman yang datangnya dari Bapa. Itu bukan klaim pribadi Yesus itu sendiri. Karena dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus bilang, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman yang datangnya dari Bapa, disampaikan kepada orang yang hidup di zaman itu, yaitu bangsa Israel. Kau ngeklaim. Tak masuk akal. Seolah-olah itu perkataan Yesus, seolah-olah itu klaim pribadi Yesus itu sendiri bahwa dia sudah hidup sejak zaman purba. Kapan saya bisa bicara? Ya ngomonglah. Betul. Nah, waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya ketemu dengan orang Yahudi pada hari Sabat, itu orang-orang Yahudi mengolok-ngolok orang murid-murid Yesus. Dia bilang, kenapa murid-muridmu begini begitu di hari Sabat? Karena emosi sekali nih Tuhannya, karena emosi nih Yesus sampai dia bilang gini, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dia sampai ngomong begitu, sampai dia keluarkan perkataan itu yang dia tahan-tahan. Dia mengucapkan, anak
Ya maksudnya dia katakan bahwa dia itu Tuhan. Wah, anjir. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ya pernah lah. Ya udah. Hebat kali. Berarti Tuhan hanya untuk hari Sabat. Bukan, karena Oh, konteks bukan. pada saat tunggu dengar dulu saya ngomong. Oh, iya. Jangan kupra-kupra. Oh, siap. Tunggu. Karena konteks pembicaraan itu pada hari Sabat. Kalau dia hari Senin pasti dia bilang Tuhan atas hari Senin. Kalau dia bercerita konteksnya hari Rabu, dia pasti bilang Tuhan atas hari Rabu. Tapi kebetulan pembicaraan hari Sabat dia katakan lah. Iya, sedang berarti Tuhanmu hanya hari Kenapa? Sabat ya gitu. Kenapa Selain hari hari Sabat dia nggak jadi Tuhan lagi. Tunggu dulu, kenapa ini hari Sabat dikatakan Tuhan atas hari Sabat? Karena hari Sabat ini sangat dibanggakan oleh orang Yahudi. Tunggu, Mulia sabar. Kijar, Tunggu. mulia Kijar. Hari Sabat ini dibangga-banggakan sekali dengan orang Yahudi. Itu dibilang begini. Tetapi Yesus katakan, Sabat, saya Tuhan atas hari Sabat. Gitu loh. Iya, dia Tuhan atas hari Sabat, tidak hari Senin, tidak hari Selasa, tidak hari Rabu. Terbalik lagi. Tetapi yang jelas dia katakan itu betul-betul karena dia saking emosinya dia katakan anak manusia Tuhan. Itu salah itu Pak, salah terjemahan itu Pak. Ya, Pak Mede, kalau kau lagi mau bilang kau pergi protes Mede itu Ten Haji, asli begitu. Kalau saya Ye. pertanyaan saya sama Iya, Jerry, ya puang. Nulia Ki Yesus berkata begitu karena yakin sekali kau lihat. Apa kau dong? Dimarah-marahin saya puang ini. Apalah? Kampung. Tidak, kamu kan Nih. dengan semangat 45 menjelaskan Iya. bahwa di situ saking marahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya Nulia yakin begitu marahnya sampai kau yakin begitu menggebu-gebu. Saya ini cuma menggambarkan kejadiannya, Bob. Oh, makanya jangan piti-piti, bicara yang benar gitu loh. Bang Jip mau masuk ya Bang Jip? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kalau imani aja begini bang. Iya berat. Iya. Juga semuanya saudaraku para Kalian selalu apologet Islam. aja seperti Siapa tuh, siapa? seperti dia tidak pernah mengimani lu juga imanin Al-Qur'an gitu loh. Oh, tapi kami punya dasar beriman. Kalau kau dasar berimanmu tak ada. Jangan lagi deh kita umum penting lu juga imani. Ini saudara. Nggak, gini Nggak bisa. Bang Iqbal. Sebentar. Lanjut. Bang Jerry, apa sih bedanya abang sama Firaun bang? Kenapa lagi kok sama-sama kan saya dan Firaun? Bukan, Firaun kan mengimani, dia percaya kalau dia itu diri dia Tuhan. Abang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Apa bedanya bang? Ya karena sudah ada saksi-saksi yang menulis di Nah, ya udah sama kan? Kenapa setuju nih sekarang sama? saksi-saksi. Ya kenapa setuju nih sekarang sama? Oh iya. Ya udah cocokin. Sama-sama salah Tuhan. Menulis surat. Jibril. Ya udah sama kan? Aduh, Jibril sekolah tinggi. Jangan bikin diri seperti orang tidak sekolah. Iya, dasarnya soal iman kan? Dasarnya cuma iman kan, nggak ada dasar lain kan? Ya sama Firaun. Firaun juga percaya iman dia kalau dia itu Tuhan. Berarti sama dan lu. Imanmu juga gitu. Dasar iman gue jelas. Apa? Nabi Muhammad SAW dari kitabnya Al-Quran Nah. jelas. Iya. Sekarang pertanyaannya lagi, apa bedanya? Ada sapi tuh di India dituhanin. Sapinya nggak pernah ngaku dia Tuhan. Jangan. Nah, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Tunggu dulu. Dia sudah ngaku, dia bilang ini. Di mana dia bilang aku Tuhan? Dia bilang kan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu dia level diri anak manusia. Ya, di mana dia bilang dia Tuhan? Dia bilang anak manusia Tuhan. Di mana itu? Ya. Di mana dia bilang aku Tuhan? Kata Tuhan atas Jibril, hari Sabat katanya. Bang Jibril dia bilang Tuhan atas hari Sabat aja. Hari Senin, Selasa, Rabu enggak. Tuhan itu Kyrios. Ada ngerti dia. orang sudah mengaku, kau bilang lagi tidak. Aduh. Di mana dia bilang aku Tuhan, abangku? Dia bilang anak manusia Tuhan. Anak Itu manusia Tuhan. kan dirinya gitu loh. Astaga. Dirinya. Ayo kita baca aja, kita baca original teksnya aja yuk. Nah.
Bahasa Ibrani saya tidak bisa itu kalau kembali ke original teks atau bahasa Yunani. Nah itu susahnya kau. Saya nggak bisa. Kau dibodoh-bodohin orang terjemahan biar dibilang orang babi itu Tuhan, terjemahannya kau sembah babi. Karena tak belajar original teks. Nih. Ini juga suka Nih. Kata Yesus lagi pada mereka, anak manusia adalah apa ini tulisannya? Theos apa kurios? Tuhan, kurios. Kurios apa? Tuhan, kurios. Astagfirullahaladzim, kurios Tuhan, Theos Tuhan, Bambang. Tuhan itu Tuhan. Theos, oke, Theos. Terus? Nah, mana dia bilang Theos? Kenapa? Mana dia bilang Theos? Ini mana dia bilang Theos, Bang? Ya terus apa dan di situ? Lu ya terangkan lah, lu orang Iya, jago, lu pintar. Bang. Teologi, Iya, teolog. baik. Baik. apa? Di sini dia bilang itu dia kurios, Bang. Kurios Ya, itu artinya? Tuhan, bukan Artinya? Tuhan. Tuhan itu Theos. Artinya apa? Iya, jadi dia bilang aku Tuhan hari Sabat. Itu kalau Tuhan, Kalau itu nabi memang sama dengan Tuhan, tugasnya. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Nah, pengertian mampus. saya. Nah, pengertian dia. Di mana itu, Bang? Aduh, kita orang tahu kok, makanya Yesus bilang gini, terima kasih Bapa Tuhan langit dan Nah, bumi. Tuhan berterima kasih gimana? Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan berterima kasih. Di mana-mana orang terima kasih sama Tuhan. Ini kok Tuhan berterima kasih sama Tuhan? Aduh, Jibril dudung malas Lah, gue yang duduk. habis sudah dikatakan di situ Tuhan. Enggak, tapi abang udah setuju abang sama Firaun, udah saya puas di situ. Udah terserah. Mantap. Saya lebih hebat dari Firaun. Mana ini anak Tuhan? Gimana bang? Saya Hebatnya lebih abang hebat. sama Firaun. Gimana? Karena saya menyembah Tuhan, Firaun tidak. Saya lebih hebat. Abang nyembah makhluk nggak? Apanya? Yesus makhluk bukan? Jangan bilang makhluk, karena makhluk itu bisa binatang kok makhluk. Iya betul, bang. Jangan Semua bilang bang, semua hal itu ada dua, either dia pencipta atau makhluk. Nah, Yesus makhluk bukan? Makhluk itu binatang, bisa binatang. Bilang aja Iya. manusia. Makhluk Yesus ciptaan bukan? Bilang aja manusia. Yesus manusia, betul manusia. Ya oke, Yesus manusia. Firaun nyembah siapa bang? Tidak ada yang disembah karena diri. Nyembah diri sendiri, dia Tuhan. Sama, abang nyembah makhluk juga, dia nyembah makhluk juga. Dia tidak nyembah dirinya sendiri. Orang yang menyembah dia, Jibril, dia nyembah manusia bang. apa? Si Firaun, Siapa yang dia disembah? ngaku Tuhan, dia mengklaim diri dia Tuhan. Ya, Dia siapa nyembah yang diri dia sendiri. Diri dia sendiri apa? Manusia. Dia nyembah manusia. Abang nyembah siapa? Dia tidak menyembah lagi Firaun. Untuk apa dia menyembah lagi di dirinya? Dia menyembah diri dia sendiri. Tidak ada, Dia mana dengan dia mengklaim dia diri dia Tuhan. Mana dalilnya? Dia nyembah diri sendiri. Lah tadi ditanya tuh di mana Yesus bilang Tuhan, abang nggak bisa jawab dalilnya. Sekarang nanya dalil gimana sih? Jibril mana dalilnya? Kalau Jibril kan selalu berbicara atas adanya dalil. Nah, sekarang saya tanya, di mana Jibril menyembah dirinya? Ada dalilnya enggak? Kok kenapa jadi Jibril menyembah dirinya? Bukan si Firaun. Mana dalilnya dia sembah dirinya? Abang tahu kan? Aduh, bilang aja tidak ada. Abang tahu kan? Bilang tidak ada Jerry dalilnya. Abang tahu kan? Aduh. Lah abang udah tahu tapi nanya gimana sih? berarti Jibril bohong. Enggak, abang baca Keluaran 2, coba baca. Tidak ada dalilnya. Ada, baca Keluaran 2. Yang mana? Keluaran 5 nomor 2. Baca. Loh, itu kekeluaran kita cerita Jibril. Di mana Firaun ngaku Tuhan kan? Keluaran 5 nomor 2. Baca. Iya, oke lah dia mengaku Tuhan, tetapi Nah, dirinya. tadi nanya di mana dalilnya Firaun ngaku Tuhan. Dalilnya Begitu disembah ditunjukin dirinya. enggak? Hah? Ada nggak? Ada dalilnya disembah dirinya, ada nggak? Bang, dengan dia mengaku dia Tuhan, berarti siapa yang disembah, Bang? Dirinya. Berarti dia menyembah diri, Oke. menuhankan siapa, Bang? Bang, Oke, kalau dengan gitu. dia mengklaim dia Tuhan, berarti Oke. dia menuhankan siapa, Bang? Saya setuju aja pendapatmu. Oke, siap. Bukan. Dengan dia menuhankan diri dia, berarti siapa yang dia tuhankan, Bang? Dirinya sendiri dia Tuhan. Nah, Tapi tidak ada dia bilang dia menyembah dirinya. itu apa? Kalau Dia itu paham.
Mungkin pernah ada film dia pergi di kaca, dia sembah dirinya di Lah, kaca. dia sekarang film. Nah, dia nonton film sekarang. Sih, Debatnya pakai film sekarang. kalau dia menyembah dirinya, dia pergi ke kaca. Dia sembah-sembah dirinya di situ. Itu dia nyembah kaca dong. Dirinya kan dia lihat di situ. Iya, kaca dong. Dirinya yang dia lihat di kaca. Capek banget ngobrol sama Munaroh. Yo, Kayak ini kayak ngobrol sama Haji Bolot gue. Yo, oke lah, terserah. Enggak, Bang. Tapi balik lagi ke tadi, Bang. Kenapa sih mau nyembah makhluk, Bang? Kenapa nggak mau nyembah Tuhan? Jangan sebut makhluk, jangan sebut manusia. Iya, kenapa sih nyembah manusia, Bang, nggak nyembah Tuhan? Karena Tuhan ini datang sebagai manusia, makanya wajar saya sembah ini manusia, karena dia juga Tuhan. Jadi dia manusia ketuhan-tuhanan apa Tuhan kemanusia-manusiaan? Saya begini aja bilang manusia ilahi. Abang tahu nggak ilahi itu apa artinya? Hah? Ilahi itu artinya apa? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu. Ilahi itu artinya Tuhan, Bang. Jadi kalau Abah bilang dia manusia keilahian, berarti dia manusia ketuhanan. Berarti dia manusia ketuhan-tuhanan. Ya ilah, di double terus dan Jibril cari salah aja. Enggak, Abang pakai diksi yang agak tinggi dikit biar bisa ngeles. Ilahi itu artinya Tuhan. Kalau Abang bilang dia manusia keilahian, berarti dia manusia ketuhanan. Manusia keilahian, saya bilang manusia ilahi. Ya, manusia ilahi berarti manusia ketuhanan kan? Kan manusia Tuhan. Ah, manusia Tuhan kan? Ya betul. Jadi dia manusia ketuhan-tuhanan apa Tuhan kemanusia-manusiaan, Bang? Kok jadi bolak-balik musuh ketuhanan manusia. Enggak, Abang paham nggak sih kodrat, Bang? Apa? Kodrat. Natur. Nah. Jadi kalau saya bilang saya manusia, Bang, saya membatasi diri, saya manusia, saya nggak akan jadi anjing. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Kalau Tuhan udah bilang dia Tuhan, berarti dia membatasi diri, dia nggak akan jadi makhluk, Bang. Setuju nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan kalau dia mau datang jadi manusia. Tuhan membatasi dirinya sendiri dengan dia bilang dia Tuhan. Enggak ada yang bisa larang kalau dia mau datang jadi manusia. Oh, jadi abang mau punya Tuhan munafik? Kok munafik lagi? Iya, dia bilang dia Tuhan tapi dia jadi manusia. Gimana sih? Dia Ini Tuhan peletot-peletot nih. Ya, dia Tuhan datang sebagai manusia kok peletot-peletot. Iya, dia bilang dia Tuhan, sebentar dia bilang dia Tuhan, tapi dia jadi makhluk. Ini Tuhan peletot-peletot nih. Jibril, jangan cuma lu cari semua pendeta, pastor sampai di paus lu datang pasti jawabannya sama dan saya. Tuhan Apa itu? datang sebagai manusia. Iya, itu masuk akal nggak, Bang? Masuk akal bagi saya. Oh, jadi Tuhan bisa jadi apa aja? Lu jadi kayak mau lagi ini lagi jadi apa aja. Ya iya Oke. jadi apa aja. Oke, Kalau Tuhan bisa bohong nggak, Bang? kalau itu tidak bisa. Lah, kok dibatasin Tuhannya? Bisa jadi orang tapi nggak bisa bohong. Bagaimana kok dibatasin Tuhannya? Dia Tuhan itu bukan pembohong. Tapi dia juga bisa jadi makhluk. Sifatnya bukan pembohong, jangan. Nah, sifatnya abang udah tahu tuh artinya kodrat kan? Dia udah bilang dia Tuhan, dia udah bilang dia nggak akan bohong. Tapi menurut abang, oh dia masuk bisa jadi manusia tapi dia nggak bisa bohong. Siapa yang membatasi nih, Bang? Pernahkah ada ayatnya dia bilang saya tidak mau jadi manusia? Aku tidak, enggak, ada ayatnya. Aku Tuhan, bukan sebab itu aku bukan manusia. Jibril lo sekolah. Kan giliran ditunjukin ayatnya perbandingan. Bukan, lu sekolah tinggi tapi tidak tahu bahwa itu ayat perbandingan antara Tuhan dan manusia. Nggak usah bilang gue sekolah tinggi ini apa segala macem. Lu sekolah tinggi lo. Iya, logika justru karena gue sekolah tinggi gue paham kalau kodratnya Tuhan itu nggak bakalan bisa jadi makhluk. Masa Anda tidak tahu bahwa yang itu dia bicarakan Tuhan bukan manusia, artinya Tuhan itu suci, manusia itu tidak suci. Nah, eksegesis. Kalau dia bilang Tuhan, eksegesis. Tunggu dulu, kalau dia bilang Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya tidak percaya Yesus. Benar, karena dia sudah bilang Tuhan tidak bisa jadi manusia, tapi dia katakan di sini Tuhan bukan manusia. Gitu. Akal kita ini dikasih untuk apa sih, Bang? Apa? Akal kita dikasih untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan akal kita dipakai dikasih ini untuk apa? Kalau jawaban orang Kristen itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan. Untuk memuliakan Tuhan. Dengan? Ya.
Dengan Ya, untuk memuliakan Tuhan dengan ya. segala Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. akal dan budi. Jadi kita dikasih otak nih Ya, untuk dipakai akalnya, betul nggak? ya. Nah, akal abang di mana bang? Tuhan bisa jadi makhluk bang? Hah? Akal abang di mana Tuhan bisa jadi makhluk? Tuhan kan maha kuasa. Baik, maha kuasa. Loh, Tuhan maha Baik, kuasa. oke. Abang paham nggak definisi maha itu artinya apa? Tunggu dulu. Kalau maha kuasa, artinya segala kuasa dia dapat lakukan. Maha, Cara segala tindakan apapun dia dapat lakukan. mantap. Termasuk menjadi Maha. manusia. Bang, maha. Maha itu artinya apa? Maha itu di atas apa ya kalau dibilang pencipta. Maha Nah, kan. pencipta. Udah jangan ngarang-ngarang deh. Saya tunjukin aja nih bang. Ya udah. Ini dari Kalau orang pintar kita ngarang-ngarang dia langsung tunjukin. nih Kamus Besar Bahasa Indonesia ya bang ya, dari KBBI ya. Maha itu bentuk terikat bang. Apa? Bentuk terikat. Ya. Maha itu artinya bentuk terikat. Ya. Jadi kalau dibilang maha besar, dia nggak pernah sedetik pun kecil. Kalau dibilang maha suci, dia nggak pernah sedikit pun terkotor. Kalau dia bilang maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun nggak berkuasa. Nah, Jadi kekuasaannya itu mengikat, bentuk terikat. Nah, ya Tuhan abang Yesus ini pernah nggak berkuasa nggak? selalu dia berkuasa. Di dalam perut emaknya siapa yang berkuasa di situ? Emaknya apa dia? Apanya? Hilang kemahaannya. Mungkin dia berkuasa, tapi hilang kemahaannya. Tidak hilang. Loh, kan abang udah tahu tadi maha secara definisi itu artinya bentuk terikat. Terikat. Abang paham nggak terikat? Yang ada di dalam. Jadi nggak pernah sedetik pun kekuasaan itu lepas dari diri dia. Iya. Dengan Yesus di dalam perut ibunya dilahirkan, dia mau nyusu, dia mesti nangis. Itu menurut abang berkuasa? Begini deh, kita jangan terlalu bertele-tele, terlalu banyak Bukan. bicara. Oh bukan. Ini langsung ke substansi. Begini, kita jangan terlalu banyak. Begini, Anda percaya tidak? Nyerah. Mundur dulu, atret dulu. Bukan begini loh. Anda percaya tidak Yesus Tuhan? Enggak. Nah, saya percaya Yesus Tuhan. Ya berarti soal iman dong. Nggak ada dasarnya dong. Kok dasarnya itu iman? Iya, abang kan nanya nih, percaya nggak? Saya percaya nggak? Percaya itu artinya iman. Iman itu artinya percaya, abangku ganteng. Ya, percaya yang tidak kita lihat pun itu iman. Betul. Abang mengimani Yesus, bang. Betul. Emang abang udah bisa lihat Yesus tuh ada gambarannya? Nggak perlu. Ya, tapi ada gambarannya kan? Tidak perlu. Iya, ada lukisannya kan? Ya, itu cuma orang ilustrasi aja, itu menggambarkan sesuatu. Ya terus abang nggak beriman dong? Kan abang udah lihat. Hah? Kan abang udah lihat lukisannya. Dan gambar-gambar yang kecuali sudah ada HP pada saat itu difoto pakai HP, ya saya percaya. Iya, tapi kan sekarang udah ada gambarannya. Berarti iman abang udah nggak ada dong? Aduh, gimana si iman itu tidak bisa lepas, muncul dengan tidak muncul, hilang dengan. Oke, Jer. Ya. Jerry. Ini sekarang gua analogi nih. Sekarang ini kita enteng aja nih. Ini udah selalu gue narasikan. Jer, contoh ya. Jerry, gue kasih tahu nih di rekening gue ada 2 triliun. Lo percaya atau tahu? Ya yang kasih tahu. Iya, lo percaya atau tahu? Lu apa yang lu ngomong gue percaya aja. Lo percaya kan? Meskipun lo belum lihat, lo percaya kan? Iya betul. Abis itu gue kasih tanda-tandanya. Lo tahu atau lo percaya? Tahu. Gue kasih tanda tanyanya, lo udah tahu? Belum dong, lo masih percaya kan? Gue belum tunjukin 2 triliunnya. Percaya ya. Lo masih percaya. Abis itu gue bawa lo ke bank. Ini mobil gue. Abis itu gue bawa lo ke bank, gue tunjukin sama Taylor nunjukin rekening koran gue, bener ada 2 triliun. Lo percaya atau tahu? Percaya dan tahu. Buat apa lo percaya? Kan lo udah lihat. Iya percaya dan tahu harus. Nggak ada nilainya percaya lo detik lo udah lihat ya. Bisa Jibril sekolah tinggi tetapi dia menghilang. Nah ini yang gue kasih tahu malo, ini yang makanya susah kalau untuk orang yang nggak sekolah tinggi. Sekarang gue udah kasih tahu lo nih, gue udah tunjukin buat apa lo percaya. Lo udah tahu kan? Tapi
kepercayaan saya tidak bisa hilang di dalam hidup Iya, saya. iya, tapi percaya lo apa nilainya? Nilai percaya lo tuh apa, Jer? Ada nilainya bagi saya. Udah nggak ada. Lo udah lihat? Ya tetap ada nilainya bagi saya. Enggak. Nah, lebih bagus mana? Percaya tanpa melihat apa percaya dengan melihat? Lebih bagus percaya tanpa melihat bagi saya. Nah, terus buat apa Tuhan turun? Hilang dong rasa percaya. Nah, ini Hilang dong iman. ini dong ateis nih punya pembicaraan yang begini nih. Lo Tuhan mesti dilihat untuk dipercaya tuh. Itu ateis. Bukan. Tidak ada dia bilang Tuhan kita percaya supaya dilihat. Bukan Tuhan yang mau sendiri datang kok. Kita tidak mengundang kok. Lo yang menuhankan dia. Aduh, stop merokok dulu, stop. Jangan terlalu banyak merokok. Kak Natali, aku ada tamu nih bentar 5 menit. Stop it. Stop it. Tetap aja Pak Jerry ini kayak gitu tuh. Tetap aja bandel aja Pak Jerry. Iya, tetap bandel. Bukan bandel, susah kau mau katakan. Kau mau paksakan orang percaya apa yang ku percaya. Terus kalau saya tidak percaya kau katakan bandel. Bentar. Yang dibilang Tuhan yang mau kelihatan tuh Tuhan yang mau bikin dirinya kelihatan tuh Tuhan yang mana? Tidak pernah dia katakan saya mau kelihatan. Tidak, dia cuma bilang Terus? dia datang. Datang jadi apa? Manusia. Mana ada Tuhan jadi manusia? Yesus toh. Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, bukan juga anak manusia. Itu perbandingan. Kau selalu dipakai ayat itu ayat untuk membandingkan manusia dengan Tuhan. Bukan, makanya saya bilang ayat Ya itu. iya, itu supaya bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Nah, Jadi betul, setiap yang membedakan. manusia Membedakan, diperkenalkan itu adalah Tuhan, ya gimana bisa percaya itu Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah ngasih tahu Tuhan bukan manusia, bukan juga anak manusia. Yesus manusia katakan- bukan? Bukan, ayat di situ dia tidak katakan Tuhan tidak bisa jadi manusia. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, ayatnya saya tidak percaya Yesus. Loh, kalau udah dibilang bukan manusia ya ngapain lagi jadi manusia? Ya udah jelas bukan manusia kok. Banding bahwa Tuhan bukan manusia artinya manusia itu tidak suci. Tuhan itu suci, itu artinya. Oh, manusia tidak suci, Tuhan suci. Ya, itu Yesus artinya. manusia atau bukan? Lain lagi kita cerita itu. Kok lain? Lain cerita Oh, Yesus itu. manusia apa bukan? Manusia, Tuhan jadi manusia. Nah, Tuhan jadi manusia ini yang geger, berantem. Hah? Yang Kalau apa? misalnya kalau memang maunya Tuhan jadi manusia, kenapa sih perjanjian lama masih diambil Apanya? Justru dia mau memperlihatkan. isinya? Bukan, dia mau memperlihatkan nubuatan yang ada di perjanjian Apa perjanjian apa? Suaranya hilang-hilang. Suaraku ya, sinyalku ya. Enggak, sinyal Sinyalku dia. ya, sinyalku Dia- ya, cek. dia- Enggak, dia Oh, yang iya. tiba-tiba hilang. Tuh Bang Jibril udah monitor, lanjut aja Bang Jibril. Ini pusing ngadepin dia. Loh, campur. Kepentok sedikit, atret, kepentok sedikit, atret.